Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Ariana, mahasiswi Winsul semester 2 Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai paragraf. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah untuk melengkapi tugas UAS oleh mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Junaida MPD. Baiklah, tanpa berlama-lama, marilah kita simak pada video berikut ini. Ya, pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan 5 poin penting dalam paragraf. Yang pertama mengenai pengertian, yang kedua mengenai fungsi, yang ketiga mengenai unsur, yang keempat mengenai kerangka, dan yang terakhir yang kelima adalah mengenai macam-macam paragraf. Pembahasan yang pertama adalah mengenai pengertian. Pengertian paragraf adalah bagian dari dalam suatu karangan yang biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru atau yang biasa disebut dengan alinea. Selanjutnya, setelah pengertian masuk kepada fungsi paragraf, yang mana fungsi paragraf adalah yang pertama memudahkan pemahaman jalan pikiran pengarang dengan cara memisahkan pikiran utama yang satu dari yang lainnya. Selanjutnya, fungsi yang kedua adalah pengarang melahirkan pikiran secara sistematis. Selanjutnya, fungsi yang ketiga adalah pembaca mudah mengikuti dan memahami alur pemikiran sang pengarang. Selanjutnya adalah yang keempat, yaitu sebagai tanda pikiran baru dimulai. Setelah pengertian fungsi, selanjutnya adalah unsur paragraf. Unsur paragraf yang pertama adalah kesatuan, yaitu kalimat dalam satu paragraf harus menggambarkan hubungan dan menunjukkan ikatan untuk mendukung satu gagasan dan pikiran sebagai pokok pikiran. Contohnya adalah seperti temanya misalnya tentang budaya Indonesia. Keindahan Indonesia beraneka ragam dan tiada batasnya. Indonesia memiliki berbagai budaya yang indah seperti tarian, pakaian, lagu daerah, adat istiadat, bahasa, dan lainnya. Unsur yang kedua adalah koherensi. Maksudnya adalah kekompakan hubungan antara sebuah kalimat dengan kalimat lainnya yang membentuk satu paragraf. Misalnya, dalam kalimat awal menjelaskan tentang keindahan alam Indonesia, maka dalam paragraf tersebut berisi hal yang sama. Unsur selanjutnya adalah pengembangan, yang mana maksud pengembangan itu adalah gambaran mengenai kesatuan dan penyatuan akan jelas terlihatnya dalam pengembangan paragraf. Informasi dan keterangan yang diberikan ada hubungannya dengan kalimat-kalimat yang harus berkembang dalam paragraf tersebut. Nah, setelah memahami mengenai pengertian, fungsi, unsur, selanjutnya adalah mengenai kerangka paragraf. Dalam sebuah paragraf memiliki kerangka, diantaranya adalah yang pertama kali kita harus menentukan tema. Setelah menentukan tema, kita harus menentukan ide pokok dengan menuangkan kalimat yang menjadi ide dasar paragraf. Nah, setelah langkah tersebut, lakukanlah langkah yang ketiga, yaitu menuliskan kalimat penjelas untuk mendukung ide pokok. Nah, poin yang terakhir adalah mengenai macam-macam paragraf. Nah, yang pertama kali ini jenis paragraf berdasarkan isi, yang mana yang terdiri dari narasi,
Arti dari narasi adalah paragraf yang menceritakan atau mengisahkan suatu kejadian atau peristiwa. Bentuk ini mementingkan urutan kejadian dan tokoh. Contohnya seperti Amir berjalan cepat menuju pintu rumahnya karena merasa khawatir seseorang akan memergoki kedatangannya. Dengan pelan-pelan ia membuka pintu itu. Ia begitu terkejut ketika daun pintu terbuka. Seorang lelaki berwajah buruk tiba-tiba berdiri di hadapannya. Jenis paragraf selanjutnya adalah deskripsi. Maksudnya adalah yang menggambarkan suatu objek sehingga pembaca seakan bisa melihat, mendengar, atau merasa objek yang digambarkan itu. Contohnya seperti penataan kota yang rapi selalu terasa di sini. Setiap jalan selalu dihiasi dengan sampah yang bagus. Jenis paragraf selanjutnya adalah eksposisi. Maksudnya adalah paragraf yang menginformasikan suatu teori, teknik, kiat, atau petunjuk sehingga orang yang membacanya akan bertambah wawasannya. Jenis paragraf selanjutnya adalah argumentasi. Maksudnya adalah suatu jenis karangan yang berisikan pendapat seseorang beserta dengan penjelasannya. Selanjutnya adalah paragraf persuasif, yang artinya adalah paragraf yang mengajak, menyeru, atau membujuk seseorang dan untuk mempengaruhi pembaca. Nah, yang kedua adalah jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Yang pertama ada paragraf deduktif. Maksudnya ada paragraf yang dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau kalimat topik, kemudian diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas. Contohnya adalah kemauannya sulit untuk diikuti. Dalam rapat sebelumnya sudah diputuskan bahwa dana itu harus disimpan dulu. Para peserta sudah menyepakati hal itu. Akan tetapi, hari ini ia memaksa menggunakannya membuka usaha baru. Selanjutnya adalah paragraf induktif. Maksudnya adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan penjelasan-penjelasan, kemudian diakhiri dengan kalimat topik. Setelah induktif dan deduktif, maka yang ketiga adalah paragraf campuran. Maksudnya adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau kalimat topik, kemudian diikuti kalimat-kalimat penjelas dan diakhiri dengan kalimat topik. Jenis paragraf selanjutnya adalah jenis paragraf berdasarkan fungsinya. Dapat dibedakan menjadi 3, yaitu paragraf pembuka, paragraf pengembang, dan paragraf penutup. Baik, kita jelaskan satu persatu ya. Yang pertama adalah paragraf pembuka atau biasanya disebut dengan pendahuluan. Nah, pada bagian ini yaitu berisi ancang-ancang atau arahan tentang apa yang akan diuraikan atau yang akan dibahas pada isi wacana. Yang kedua yaitu paragraf pengembang. Maksudnya di sini adalah yang berfungsi untuk mengembangkan isi wacana. Isi wacana yaitu merupakan pengembangan ide-ide atau subtopik pembicaraan. Selanjutnya adalah mengenai paragraf penutup. Maksudnya adalah paragraf yang mengakhiri sebuah uraian bisa mengandung bermacam-macam maksud atau isi seperti kesimpulan, uraian, saran atau harapan, penegasan, kritik, dan rangkuman, atau biasanya disebut dengan resum. Nah, begitulah penjelasan singkat saya mengenai paragraf. Semoga para audiens dapat memahami apa yang telah saya sampaikan. Sekian,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.